semoga menjadi amal mabrur yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan sholat malam suntuk, kemudian juga mudah-mudahan kita meraih juga pahala yang lebih baik daripada dunia dan di sini. Salawat dan salam semoga tercurah pada kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita juga di dalamnya. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah pada pagi hari ini spesial kita ada kedatangan tamu. Selamat datang Pak Ferdi ya. Saya maaf mungkin kalau salah namanya Bapak Insinyur Hadi Ferdian. Nanti kenalan. Kalau menurut informasi ini adalah bukan orang lain ya, orang tamu sudah ini, cuma saya juga mungkin belum tahu ini. Maka alhamdulillah kita pada pagi hari ini kita akan berkenalan dengan beliau, kemudian juga silaturahminya, mudah-mudahan mendapat keberkahan untuk kita semua. Jadi kita pada Sabtu subuh, kita bilang Sabtu subuh barokah. Kenapa diambil subuh, Sabtu subuh? Karena hari Sabtu umumnya yang guru juga sudah pada libur, anak-anak juga pada libur, sehingga ada kesempatan untuk untuk itu kita ada satu istilahnya kultum gitu. Kemudian juga nanti ada sedikit berbagi kudapan dari Bapak Ibu yang pada subuh ini kadang-kadang memberikan secara sukarela untuk kita sama-sama nikmati dari sebagian rezeki. Oleh karena itu tidak lama-lama kita perkenalkan dan kita persilakan Pak Ferdi untuk tampil di sini bersilaturahmi. Monggo. Duduk saja. Sekira namanya juga duduk saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang terhormat para ustaz, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah. Barangkali tepatnya hari ini saya mau bukan tamunya Bu, pakai bahasa Sunda dikit tahu apa. Saya juga pernah berasal dari sini dulu. Masjid ini juga belum ada kali ya. Jadi hari ini udah ada belum ya? Jadi tahun 70 udah ada belum? Tahun 70 udah ada? Sudah ada? Sudah ada? Oh, berarti saya yang lewat sini berarti. Saya mengenal juga beliau memang sudah sangat lama. Terima kasih hari ini saya diundang bertemu, dan tadi saya dengarkan sebelum masuk masjid Allah masih memberikan barokah nyawa terhadap subuh kita karena kita telah menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak lagi bisa menikmati subuh, ya kan? Ada yang sudah ditarik oleh Allah, ada yang sudah nggak bisa bangun karena masih kantuk, tapi kita alhamdulillah hari ini masih bisa dipertemukan Allah. Yang mudah-mudahan hari ini ada hal-hal yang bertambah dari kita yang baik, dan ada hal-hal yang berkurang dari kita yang buruk. Sebenarnya ini bukan ceramah, ini ngobrol saja. Saya di area di tempat nggak pernah memberikan undangan ceramah, dan saya terus terang saya menolak. Saya kemarin cerita sama teman-teman, aduh ceramah saya menolak nih gitu kan ya. Karena sudah sepanjang tahun terakhir ini ya pengen ceramah sendiri saja, bawa kaca, cermin, ngadep kaca gitu kan ya itu. Bapak dan Ibu, para ustaz yang saya muliakan, saya persiapkan satu tema hari ini, temanya asbab.
dalam kajian ilmu ada dua. Ada asbabul nuzul, ada asbabul wurud. Sebab ya punya. Kalau ini ilmunya, tapi yang saya ceritakan nanti cocokologinya supaya nggak ngantuk dan subuh masuk gunung. Maka kalau di subuh itu harus ketat aturannya. Jangan pakai inisiatif. Ada inisiatif selesai sholat subuh, sholat lagi sunat. Kan ada anjurannya gitu. Mengapa dua ini saya sampaikan hari ini? Satu, asbabun nuzul adalah sebuah keilmuan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Satu. Asbabul wurud adalah yang melatar belakangi apa yang menjadi turunnya hadis dan sunnah Rasul. Nah ini, itu ilmunya dua. Terus apa yang akan kita bahas hari ini? Tentunya bukan itu. Kalau saya bahas itu sangat mendalam, insya Allah bubar pengajian. Ya kan, pengajian kan kalau nunggu itu nunggu kopi. Ya, iya, nggak apa-apa. Kemudian nunggu jahe, karena infonya ada jahe. Ya, saya info. Nah, mengapa asbab? Saya kasih contoh nih. Setelah kami dulu pernah nih terjerumus di pesantren, ya kan. Kemudian selesai belajar fikih, belajar beberapa ilmu, kita diajari kayak itu mantek atau ilmu mantekia. Saya dulu masih mumet bingung. Ada kiai kok ngomongnya ngaler gitu. Saya bingung kemana nih arah omongannya. Setelah kemudian kami pelajari, oh ternyata otak saya saja yang belum bisa ngikutin. Contoh, di dalam Al-Quran Al-Karim, kita itu dianjurkan dan diwajibkan sholat, betul? Betul? Aqimis sholat, ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, betul? Tapi di ayat yang lain, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Yang sholat, begitu dengan ayat ini, besoknya bubar sholat. Kan yang celaka sholat itu celaka, gitu kan? Betul. Nah bagaimana kemudian menjelaskan ini jika tanpa ilmunya, betul? Banyak orang yang menjelaskan tanpa memiliki kompetensi keilmuannya, betul? Ya kan? Akhirnya menjelaskannya menggunakan akal. Akal ini terakhir setelah nakliyah, walaupun dasar nakliyah didasari atas akliyah, betul? Contoh, saya tanya, mengapa yang harus menikah laki dan perempuan? Ayo, ini pertanyaan ngeyel ini di kampus ini. Coba bisa jawab. Dijawab nih ya sama satu. Ada yang tanya mahasiswa, yang jawab mahasiswa lagi. Begini, ada Quran mengatakan, fankihu ma tabalakum minan nisa, masna, sulasa, ruba'a, in hiftum ala ta'adilu fawaidah. Nikahi wanita-wanita yang kau cintai itu kalau laki-laki itu. Oh berarti itu katanya harus nikah itu. Tapi ini santri ngeyel, ya kenapa yang harus nikah itu laki-laki sama perempuan? Itu kan ayatnya, kenapa? Itu asbabul nuzul berarti. Untuk menjelaskan asbabul nuzul harus dilengkapi ada asbabul wurud. Karena Quran dijelaskan oleh hadis. Betul tidak? Ini nggak puas. Wah saya diamkan saja. Padahal pertanyaan untuk saya, tapi mahasiswa jawab dengan mahasiswa. Santri jawab dengan santri, bodoh amat saya bilang. Ya kan? Yang penting saya sudah dapat snack, ya kan? Kan di kampus nih berharap pulang dapat amplop, itu harapannya. Nyantai saja jangan bertengkar dengan mereka gitu kan. Akhirnya sejembatannya. Ibu dan bapak, jika kita menggunakan akal secara maksimal, maka kita tidak bisa menemukan akal semesta. Mengapa? Tempurung otak kita cuma segini untuk mengakali Allah yang menciptakan alam begitu besar, betul tidak? Betul ya? Nah, jembatan. Tadi dasarnya sudah betul tuh dijawab. Mengapa yang harus nikah itu laki dan perempuan? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Dan mengapa laki-laki harus jadi pemimpin ada rijalu qawwamun 'ala nisa? Betul ayatnya. Tapi jawabannya nggak bikin dia puas. Saya buka satu kitab mantek. Ada satu ulama berkata, aqlalul mar'ati fi jamaliha wa jamalur raji fi aqlihi.
Akal seorang wanita ada pada kecantikannya dan kecantikan pria ada pada akalnya. Betul. Apa maksudnya? Seseorang yang berpikir dengan perasaannya akan menikah dengan seseorang yang berpikir dengan akalnya. Maka kalau laki pikir dengan akal, perempuan pikir dengan rasa, cocok tuh dinikahin. Betul? Cocok. Jika mengambil keputusan, dia ditimbang dengan rasa dan diukur dengan akal, maka keputusannya jadi bagus. Bayangin kalau laki-laki dengan laki-laki lagi. Benar? Akal dengan akal lagi. Atau perempuan dengan perempuan lagi, perasaan dengan perasaan lagi. Bubar pernikahan. Walaupun sekarang banyak tuh generasi seperti itu ya. Betul tidak? Maka kalau sedang bertengkar dengan istri lagi ngomel, apa anjuran kita? Laki-laki cicing gue amsit. Amsit tuh wasmaul rahimahullah. Aja dong. Diam. Kenapa kamu diam? Nambahin 1, dia nambahin 1000. Mengapa kita tidak bisa berdebat dengan perempuan? Karena berdebat itu harus dengan akal. Karena perempuan yang keluar adalah perasaan. Perasaan susah didebat dan selalu harus menang. Betul. Itu asbab tuh. Kenapa kita nikahnya sama perempuan bukan dengan laki-laki lagi? Nah itu. Contoh di satu contoh. Ini keluar dari zona keilmuan ya. Suatu saat katanya bakal kiamat. Tandanya sudah ada. Ya. Kiamat kan dibagi 2. Sugro, kubro. Nah ini kita ngomong kubro aja lah. Ya kan? Kalau sugro kan kita hampir tiap hari. Bener nggak? Sakit gigi, bener nggak? Sakit kaki, sugro tuh. Ya kan? Bengkak kanan tuh, yang asam urat. Ya, kalau subuh sebelum berangkat sakit pinggang, ada tuh. Sugro tuh. Tapi kubro ada tanda-tandanya. Tanda pertama dari kubro itu diceritakan dari beberapa kitab. Pertama, ada perempuan menggunakan properti laki-laki dan laki-laki menggunakan properti perempuan. Betul? Anting yang harusnya dipakai perempuan dipakai laki-laki. Betul? Celana pendek yang harusnya dipakai laki-laki dipakai perempuan. Betul? Betul? Ya kan? Pernah tahu kebo? Kebo ada anting gede. Dipakai lagi sama kita. Walaupun ukurannya lebih kecil. Betul? Nah, ini tanda, walaupun tanda tapi kiamatnya masih lama. Apa janjinya? Jika takbir masih ada, jika tahlil masih ada berkumandang, maka Allah jauhkan lagi itu berpuluh tahun akhirat. Betul? Walaupun tahun akhirat itu ukuran fisika dan matematikanya kita nggak mampu tuh, nggak mampu bikin tuh, dan tidak mampu ada keilmuan yang mampu mensetarakan itu. Betul tidak? Ya kan? Nah, kajian hari ini asbab, penyebab. Kalau bertengkar laki dan perempuan ada penyebabnya, betul? Ibu-ibu yang masih punya suami atau bapak-bapak yang masih punya istri pernah bertengkar dong? Ya kan? Pernah bertengkar dong? Kalau bertengkar ada sebab, nggak mungkin bangun tidur tiba-tibanya dua-duanya langsung bertengkar karena mimpi, nggak ada. Gua mimpi lu ngejek gua juga mimpi lu ngejek lu, bertengkar. Ya kan? Tidak ada. Pasti ada penyebab secara sadar, secara zahir. Umpama bapak pulang ngeronda, HP-nya habis baterainya, di WA checklist, Pak dari mana? Kenapa pulang sampai jam 4? Apa jadwal ronda? Nggak pernah bilang sama ibu. Ronda dari mana? Jangan-jangan di ujung sana tuh ada yang belokan tuh yang. Akhirnya bertengkar. Saat bertengkar, perempuan menggunakan rasa untuk apa tadi? Menunjukkan apa yang sedang dia rasakan. Sementara laki-laki tugasnya apa? Dangukeun we. Itu ceramah pagi yang luar biasa. Ya kan? Nah, memang menyebalkan. Iya, sesuatu yang tidak ada asbab yang jelas, tetapi pertengkarannya jelas, betul? Nah, itu begitu. Nah, hari ini kenapa saya bawakan asbab? Subuh itu identik kantuk, subuh itu identik
lebih sedikit. Tapi saya di sini kalau lihat masjid sekecil ini dengan jumlah yang tadi saya udah sholat subuh duluan. Saya pergi di sini, kenapa belum sholat subuh di sini gitu kan? Soalnya cepat banget gitu kan tempat saya tuh. Ini belum sholat subuh nih. Ini mudah-mudahan jadi masjid yang makmur. Amin. Ya. Jadi makmur itu seperti kereta api. Gerbong itu gimana lokomotif, benar nggak? Ya kan? Kalau gerbongnya nyeliwang, masih ini urusan nih, ya kan? Nah begitu. Jadi kalau masjid ini subuhnya seperti ini tanda kemakmuran ini, betul tidak? Karena banyak masjid di subuh itu sebaris, kadang imam berdua muazin, ada itu, ya kan? Kadang imamnya dia muazinnya dia nggak ada, gitu kan? Ada. Nah maka itu subuh harus dijadikan momentum bagi kita untuk bergerak lebih, betul tidak? Karena banyak orang-orang yang sudah tidak lagi menikmati subuh. Mengapa? Karena nyawanya sudah harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita nikmati, tarik nafas dalam-dalam, gitu kan. Nah, ini asbab, ini sebab. Sebab itu bisa ada teorinya. Kadang sebab itu bisa tidak ada teorinya, betul tidak? Iya kan? Karena alam ini begitu besar hingga keilmuan yang masuk di kita itu, kata Imam Syafi'i, ambil tanganmu, celupkan ke air, angkat dari air. Nah setetes itulah ilmu kita. Setetes itulah ilmu kita. Apa penyebabnya? Karena penyebabnya Allah pemilik keilmuan yang lebih besar. Maka itu karena Allah yang lebih besar, satu, kita tidak boleh jumawa, betul tidak? Kita sekolah udah sampai S7 tuh, ya kan? Kalau ada tuh ya, samping S7 jalan neng ada. Saya turunannya Mbah Anu tuh, Mbah Anu kan dulunya Anu, meneng ada. Nah, hal-hal seperti ini keluar dari zona yang diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Rasulullah? Jika kita mau mengikuti ajaran Rasulullah yang utama, lihat Quran, Al-Ahzab ayat 21. Apa yang dipuji Allah terhadap Rasul kita? Akhlak. Lihat perkataan Rasulullah dalam hadis yang mutawatir, al-mu'min man salimal mu'min min lisanihi wa yadihi. Betul. Tidak seorang mukmin disebut mukmin yang baik jika dia masih melukai min lisanihi wa yadihi, dari lisan dan perbuatannya. Betul. Ada ulama katanya besar-besar, badannya besar, pecinya besar, sorban. Saya nggak berani ngeluarin sorban. Berani. Ya, jika mulutnya masih jauh dari hadis tadi, maka hampir dipastikan dia sudah terlempar dari nilai-nilai dan kaidah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Betul? Sering pengajian, tapi bicaranya kotor. Kan ada yang gitu ya, udah pakai kopiah, pakai sorban, wudu, ditajam, kancing, kancing coplok, itu warisan feodal yang ditanamkan pada kita hingga orang-orang kita susah mengeluarkannya dari bawah. Betul? Kalau lagi makan, kenapa nggak yang luar wortel? Kenapa yang keluar ayam salah coplok? Sistemnya hebat ini, salesnya hebat. Sampai orang-orang sekuat-kuat ada juga yang masih menggunakan itu. Jika itu ada di dalam cermin yang besar, ngaca, analisa kan dari apa? Tidak saja. Tapi sebagai manusia orang ini nggak bisa deal. Ada orang ini saya tambah anu, tinggal sama soal putih, juga sama begitu. Jadi tapi saya ini kan kalau itu ya lewat. Kalau tahu dulu ya. Nah, saya tahu lagi. Saya bilang jika nanti dia tidak takwir, ya sesuatu mau untuk kepentingan aku ikan aku musuh. Lantas ada soal apa ya? Ada yang saja. Banyak jawab yang jadi apa lagi? Iya, ada pacaran melakukan sesuatu. Kalau tidak pas banyak ini nih, mana yang tidak benar? Udah saya kasih lagi bang, biar kagak ngantuk ya, biar kagak ngantuk. Nih, kita pernah sekolah betul. Jalan Riau
ada rumah sakit jiwa, betul? Betul? Ya? Betul? Pernah sekolah dan di Jalan Riau itu ada rumah sakit jiwa, ya kan? Perbedaannya satu saja. Kalau di sekolah ada murid yang sakit disuruh pulang, kalau di rumah sakit jiwa yang sembuh baru boleh pulang. Paham? Paham? Pulang nih, kalau kakak paham nih. Di sekolah ada yang jadi guru nih sini. Kalau ada murid sakit suruh pulang. Di rumah sakit jiwa memang sembuh suruh pulang. Nah ini mantekia, ini akal. Kadang akal kalau mendalam itu semakin kita gali ke dalam, semakin kita menemukan sesuatu yang unik, betul tidak? Ya kan? Kata guru saya, apa ular? Ada ular ke ular? Tahu ular? Ular kan jalannya suka melingkar, melilit gitu. Apa ular yang nggak bisa lilit? Ular apa yang nggak bisa lilit? Ada? 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 Ada ular yang malah linggis. Betul? Ini mah cocokologi, kagak ada di dalam ilmunya. Nggak ada. Ya kan? Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, para ustaz yang saya muliakan, tugas saya hari ini sebetulnya bukan berceramah. Ini membuat kita tidak tidur saja, ya. Buat kita tidak ngantuk saja, atau jari-jari kita buat lebih semangat untuk bergerak saja. Ya. Adapun tadi dua tentang asbab itu action saja lah itu malah. Itu kan gaya gitu, kalau makan langsung harus tertunui, mana tertunui, absen nanti. Baik, kepada ibu yang saya muliakan, itu tadi mengapa asbab ini menjadi penting. Karena banyak masalah manusia itu dikarenakan sebab dan akibat. Betul tidak? Sebab dan akibat. Akibat dan sebab. Betul. Kenapa perempuan hamil? Kenapa perempuan hamil? Jawab. Kamu sadari, jawab. Kenapa perempuan hamil? Satu tuh variabelnya. Padahal perempuan hamil itu variabel yang paling mendasar karena punya rahim. Betul. Bayangkan kalau perempuan tidak punya rahim, maka tidak boleh laki-laki menikah dengan laki-laki nggak punya rahim walaupun laki-laki cantik. Kayak di Thailand itu. Saya pernah turun di Thailand di Kantaguri sana. Turun dari pesawat, masya Allah, dia perempuan cantiknya luar biasa. Tapi kan bawa pelang, pelangnya pada murah, gitu kan ya. Saya tahu aja ini guider kita, kenapa kok cantik-cantik ya Pak? Nanti saya jelaskan katanya Kem. Begitu di Kem dia jelaskan mereka adalah orang-orang seperti kami Pak. Maksudnya dia laki-laki juga, cuma sudah dioplas. Secantik apapun laki-laki, ia tak mampu memberikan keturunan karena ia tidak punya rahim. Mengapa perempuan itu hamil? Karena ada rahim. Kepemilikan punya kita itu ditampung di sana. Jika mereka tidak punya, mau ditampung di mana? Emang ada banknya? Walaupun ada tuh di rumah sakit katanya banknya, tapi kan nggak bisa sembarang ya. Naruh di bank itu kan. Nah ini udah asbab lagi nih. Ngantuk aja ngomong. Nah ini gitu ya. Baik. Kita kan nggak ada tanya jawab nih. Nggak ada. Mau ada tanya jawab juga boleh gitu ya. Pertanyaannya yang kalau ibu mau bertanya, usahakan yang saya bisa jawab. Oh iya tuh. Saya kasih gitu Bu. Kalau pengajian kasih tahu nih, kalau ibu dan bapak mau nanya, usahakan pertanyaan yang bisa kita jawab. Sebab pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, saya akan tunda atau tidak saya jawab sama sekali. Saya bukan Google Bu. Kadang ada Ustaz segala pertanyaan dijawab. Ustaz gimana caranya bikin combro? Jawab nih pakai dalil. Combro tanya ke tukang combro, tahu tanya ke tukang tahu. Ustaz tidak semua kaidah keislaman itu bisa dijawab. Ada ahli qiraat, ada ahli fikih, para fuqaha, betul? Bab ilmunya itu kompetensinya terbagi-bagi, tidak semua bisa dijawab. Sekarang saya tanya, mati nanti tetap dengan gelap. Bacanya banyak kali, itu susah. Dan mereka nggak boleh kan begitu kan? Sulit. Betul, karena bacaan Al-Quran. Karena siapa yang tidak membaik termasuk golongan. Jadi apa dulu yang setelah puluhan tahun yang dibagi Suratul Fatihah.
Orang tuh Jumat tahun baca Fatihah, Ainus apa Fatihah? Ada puluhan tahun diterima karena satu kutil. Tidak ada itu apa excuse. Misalnya baca Fatihah, perhatikan. Bacanya gimana? Oh, kenapa banyak ngomong? Apa? Kita belum tahu. Kita belum tahu. Apa? Tapi setelah dilihat, ini salah cuma sepotong nggak cukup. Yang lidahnya masih utuh. Fatihahnya baca. Apa rukus? 13. Kita kan tak itu terasa yang kecil Fatihah, Quran dan pakai Fatihah dan itu apa saja hebat dan bisa ditolak. Tapi bukan. Bingung terjemahinnya. Kenapa? Pelan-pelan tempat yang lain boleh. Contoh, Allah sabiratul ihram. Allah hanya mat dua harokah, betul. Tapi dibaca jadi 8 harokah nggak batil karena tidak wajib pakai tajwid, betul. Betul tidak? Nggak tahu bacaan sujud nggak masalah karena cuma sujud perintahnya. Tapi Fatihah wajib menggunakan tajwid karena dia bagian dari Quran yang dijadikan rukun dalam salat kita. Betul. Jadi ini ada ustaz. Jadi seminggu sekali kalau ada yang itu cek sama beliau. Jangan sampai bacaan kita keliru. Mobil kita tuh setiap bulan diisi oli, diservis, lidah kita diservis sama. Betul tidak? Diservis. Dengan kita kepedean, wah tenang 40 tahun loh nyampe Fatihah, bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana letak salahnya kalau saya baca gitu? Ada huruf komariah. Dibaca mendesis. Jangan tebal. Betul. Endam dibaca endam ganti kelamin. Betul tidak? Hayyalah falah, hayyalah falah ganti makna. Yang harusnya menang falahun itu petani macul, ayo orang macul, ayo orang macul. Betul. Nah, ini yang kita sebut mengapa asbab itu menjadi penting terhadap kita. Ini global. Soal nanti penerimaannya oleh kita bermacam ragam nanti. Betul tidak? Ada yang dari uraian ini yang nyampainya 100, ada yang nyampainya 80, ada bahkan ada yang 200%. Bisa lebih bagus dari apa yang disampaikan. Betul ya? Baik. Jadi tadi sudah dapat ya rumusannya ya. Kenapa perempuan harus menikah dengan laki-laki? Tuh, jadi kalau ada anak ibu perempuan datang perempuan lagi meminang, tolak.
perempuan saya utuh laki-laki, bukan tiang listrik. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kayaknya sudah cukup ini. Sudah cukup. Saya khawatir ada yang mau olahraga, ada yang mau suami, ada yang mau jahe, ya. Saya mau dari kali pengen jahe. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang melukai perasaan. Mohon maaf, itu betul-betul dari saya. Saya ingatkan satu hal, mari menjadi pribadi-pribadi seperti orang Sunda, handap asor, nyarios lemes, jangan jumawa, ya kan? Supaya apa? Nilai kita di hadapan itu. Dan saya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memberikan semangat di subuh hari ini dan kita tidak ngantuk nih Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menyerap pada kita semua sehingga memperbaiki kehidupan beribadah. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan menjadi masalah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di maksud. Baik Bapak Ibu, kami atas nama pengurus menyampaikan terima kasih atas apa yang telah dilakukan pada hari ini. Dari sebagiannya mudah